Halo semua, perkenalkan nama saya Ken Cordelia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum perusahaan dagang hingga laporan keuangannya. Namun sebelum saya masuk pada Excel, saya akan menjelaskan apa sih perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang tanpa melakukan proses produksi. Jadi biasanya perusahaan ini hanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada konsumen. Lalu, jurnal perusahaan dagang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dagang. Sehingga yang dicatat biasanya adalah pembelian, penjualan, retur, dan potongan penjualan atau pembelian. Lalu untuk FOB adalah istilah dalam perdagangan internasional yang menentukan titik pengalihan risiko dan biaya antara penjual dan pembeli. FOB ini dibagi menjadi dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Nah, apa sih FOB shipping point? FOB shipping point itu berarti pembeli yang akan menanggung biaya pengiriman. Sementara FOB destination itu biasanya penjual yang menanggung biaya pengiriman. Dalam perusahaan dagang biasanya juga ada terms of payment. Jadi terms of payment ini contohnya seperti sebelum jika kita membayar sebelum tanggal 10, maka kita akan diberikan diskon sebesar 1%. Namun jika kita membayar setelah tanggal 10, maka kita akan membayar dengan uh, tanpa potongan apapun. Nah, apa sih perbedaannya perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Perusahaan dagang itu fokusnya hanya menjual dan membeli barang. Dan keuntungan yang diperoleh itu dari selisih harga beli dan harga jual barang. Sementara perusahaan jasa itu mereka fokus pada penyediaan layanan atau keterampilan. Sementara untuk laporan keuangan perusahaan dagang itu biasanya uh, sama aja dengan laporan keuangan perusahaan jasa, yaitu terdapat neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus. Kita akan membuat jurnal umum dari em, perusahaan dagang dan soalnya sudah saya sediakan. Dan untuk membuat template seperti ini bisa dilihat dari video YouTube yang sebelumnya karena saya sudah menjelaskan cara membuatnya di video YouTube yang sebelumnya. Jadi untuk soal yang pertama, di sini ada surat pernyataan penyetoran modal untuk PT Jaya Makmur pada tanggal 1 Januari. Nah, di sini disebutkan bahwa Tommy itu menyetorkan modalnya sebanyak 200 juta secara tunai. Sehingga di akun debitnya terdapat kas, lalu pada akun kreditnya terdapat modal. Jadi, keterangannya kita ketik saja penukaran awal. Lalu lanjut ke soal nomor 2, itu ada PT Jaya Makmur, yaitu kita membeli persediaan ke PT Adijaya sebesar 80 juta. Dengan ketentuan, jika kita membayar sebelum tanggal 10, kita akan mendapatkan diskon sebanyak 1%.
Lalu untuk biaya pengirimannya akan kita tanggung karena di sini menggunakan FOB shipping point. Sehingga jurnalnya akan jadi ini pada tanggal 2 Januari. Jurnalnya di sini persediaan karena kita em, membeli persediaan sehingga persediaannya bertambah. Lalu di sini utang usaha karena utang usaha kita bertambah jadi masuk di akun. Lalu di sini juga kita tulis persediaan dan kas karena kita membayar dengan tunai. Di di sini juga ada eh, resi dari ekspedisi pengirimannya sebanyak sebesar 4 juta. Jadi tarif pengiriman yang harus kita tanggung itu sebesar 4 juta. Tarif pengiriman yang kita tanggung itu termasuk eh, kepersediaan sehingga persediaannya bertambah dan kasnya berkurang karena kita membayar biaya pengiriman secara tunai. Jadi di sini persediaan eh, saya pisahkan agar kita bingung. Jadi persediaannya untuk barangnya, persediaan yang kita beli itu sendiri, untuk barang yang kita beli itu sendiri itu 80 juta. Usahanya 80 juta. Lalu untuk persediaan yang ini itu untuk biaya, biaya pengirimannya, yaitu biaya pengirimannya sebesar 4 juta. Lalu kalau kita ada nota retur barang. Jadi kita sebagai PT Jaya Makmur itu meretur barang yang telah kita beli eh, pada tanggal 2 karena kita menemukan adanya kerusakan pada beberapa barang tersebut. Jadi di sini kita me- meretur dengan jumlah 14 14 koper sehingga 500.000 kali 14 yaitu 7 juta. Jadi kita meretur sebanyak 7 juta pada tanggal 3. Sehingga jurnal umumnya eh, di sini tanggal 3 untuk jurnal umum itu utang usaha kita berkurang dan persediaan kita juga berkurang karena persediaannya kita kembalikan dan utang usahanya berkurang eh, karena ya barang tersebut kita kembalikan tidak jadi kita beli. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Jadi pada soal nomor 4 PT Abadi Perkasa itu membeli persediaan eh, ke PT Jaya Makmur yaitu ke kita sebesar 40 juta dengan dan kita memberikan terms yaitu kita akan memberikan diskon sebesar 2% jika mereka membayar sebelum tanggal 10. Lalu untuk pengirimannya kita menggunakan FOB destination sehingga
kita yang akan menanggung biaya pengiriman. Jadi di sini tanggal 5 Januari, di sini jurnalnya tentang usaha, karena mereka berutang, utang, lalu menjualkan. Lalu di sini ada HPP, lalu di akun kredit ada persediaan. Karena kita berhasil menjual sehingga persediaannya berkurang di kredit. Piutangnya itu tadi soalnya sebesar 40 juta di bulan. Sementara untuk HPP-nya itu 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena eh, kita membeli satu koper itu dengan harga 500.000 dan eh, di sini tertera bahwa kita menjualnya dengan harga satuan 1 juta. Sehingga eh, kita tinggal dibagi dua aja. Jadi penjualannya berapa dibagi dua itu HPP-nya. Persentasenya juga kurang 20 juta. Lalu karena ini menggunakan FOP destination sehingga kita yang menanggung, maka di jurnalnya juga akan kita catat. Jadi akun debitnya bukan angkut penjualan dan di kreditnya pas. Di sini tertulis dan angkut penjualannya sebesar 1 juta. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada nota retur barang. Jadi PT Abari Perkasa itu meretur barang ke PT Jaya Makmur sebanyak 4. Jadi tinggal dikali 1 juta sehingga ya, yang diretur itu sebesar 4 juta totalnya. Tentang usaha karena tentang usahanya berkurang karena barangnya diretur. Ya, ini juga bertambah karena barangnya diretur, jadi persediaan kita kembali lagi sebesar 4 juta. Persediaannya bertambah lagi, tapi persediaannya itu bertambah bukan 4 juta karena persediaan ini tambahnya itu dari HPP. Jadi persediaan karena tadi kita berhasil menjual dan persediaannya keluar 20 juta, yaitu harga pokok, harga yang kita harga barang yang kita beli itu jadi persediaannya bertambah sesuai dengan harga
barangnya yang kita beli dari PT lain. Lalu lanjut ke soal yang 6. Jadi PT Jaya Makmur itu membeli persediaan ke PT Adijaya sebesar 50 juta dengan terms eh, jika membayar sebelum tanggal 10 maka akan diberikan diskon sebesar 1% dan untuk pengirimannya menggunakan FOB Destination sehingga PT Adijaya yang akan menanggung biaya pengiriman. Hingga untuk jurnalnya hmm, ini juga ada resi pengiriman barang dengan tarif pengiriman itu 3 juta, tapi tidak akan kita catat di jurnal karena itu akan ditanggung oleh penjualnya. Lalu next ke soal nomor 7. Di sini ada eh, PT IJM Makmur melakukan pembayaran ke PT Adijaya atas transaksi tanggal 2 dibayar pada tanggal 8 sehingga PT Jaya Makmur mendapatkan diskon sebesar 1% dari PT Adijaya. Jadi jumlahnya pengusaha akan berkurang karena kita telah membayar dan utang usaha berkurang di debit. Pas ini dan diskon pembelian. Karena diskon pembelian ditanggung em, oleh PT Adijaya hingga di kredit. Jadi jika kita memberikan diskon penjualannya akan berada di sisi debit karena kita yang menanggung diskon tersebut. Lalu ya, kita hanya membayar 80 juta dikurangi dengan sehingga kita hanya membayar 79 juta 200 ribu. Lalu sisanya ditanggung oleh Soal 8. Di sini ternyata PT Abadi Perkasa itu eh, melakukan pembayaran ke PT Jaya Makmur. Tetapi di sini dia membayarnya pada tanggal 11 sehingga tidak mendapatkan diskon sebesar 2%. Hingga untuk jurnalnya, dia berada di sisi debit karena kita menerima kas, menerima pembayaran, dan piutangnya berkurang sehingga di sisi akun kredit.
Dan di sini PT Jaya Makmur melakukan pembayaran ke PT Adijaya atas transaksi yang telah dilakukan pada tanggal 7. Dan di sini dia melakukan pembayaran pada tanggal 12 sehingga dia tidak mendapatkan diskon sebesar 1% karena karena dia membayarnya setelah tanggal 10. Utangnya berkurang di sisi akun debit, juga di sisi akun debit, kredit. Lalu lanjut pada soal nomor 10. Jadi di sini PT Abadi Perkasa membeli persediaan ke PT Jaya Makmur pada tanggal 13. Dengan terms eh, sama seperti tadi, jadi dia akan mendapatkan diskon sebesar 1% jika membayar sebelum tanggal 20. Lalu untuk FOB-nya, untuk pengirimannya dia menggunakan FOB shipping point yang berarti akan ditanggung oleh pembelinya, yaitu PT Abadi Perkasa. Dia membeli persediaan sebesar jumlahnya 70 juta. Jadi banget. Lalu untuk HPP-nya seperti yang saya bilang tadi, dia em, jadi jumlah total penjualan kita itu akan dibagi dua, itu HPP-nya. Ya. Di sini juga untuk tanggal 13 juga ada resi untuk pengirimannya dengan tarif pengiriman 4 juta, tetapi itu bukan tanggungan kita sehingga kita tidak perlu menulisnya pada eh, jurnal umum. Lalu pada soal nomor 11 di sini PT Abadi Perkasa telah melunasi pada tanggal 14 sehingga dia akan mendapatkan diskon sebesar 1%. Ya, pada tanggal. Jadi di sini akan ada kelas, lalu diskon penjualan, karena diskon penjualan itu kita yang tanggung. Lalu di sini piutang usaha. Jadi kasnya kita menerima 70 juta dikurangi dengan 1%. 69, diskon penjualannya berarti 700.000. Lalu piutangnya berapa juta. Lalu untuk soal nomor 12 di sini kita memiliki kwitansi, yaitu kita membeli komputer, yang berarti kita membeli peralatan
Dan kita membeli dua komputer sejumlah 16 juta pada tanggal 31 Januari. Ini teman bertambah tingkat berkurang karena kita membayar dengan lalu kita akan next ke buku besar. Jadi untuk buku besar, ini saya sudah membuat template-nya pada video sebelumnya sehingga um, dan saya juga jelaskan cara membuat template seperti ini pada video YouTube sebelumnya. Jadi kalau masih bingung uh, cara membuat template seperti ini, teman-teman bisa melihatnya pada video sebelumnya. Nah, jadi ketika sudah jadi template seperti ini, kita tinggal refresh sehingga dia akan update. Ini untuk kas, ini untuk akun kas. Jadi ada penyetoran modal awal untuk bayar pengiriman, bayar-bayar beli peralatan, menerima pembayaran. Ini ada di sini semua. Jadi untuk akun kasnya sisa. Ketika sudah di refresh semua, nanti akan jadi akunnya itu ada tiap eh, apa buku besarnya itu ada untuk tiap akun. Jadi ada akun kas, piutang, perawatan, dan seterusnya. Kita akan lanjut pada neraca saldo. Ini sudah ada neraca saldo untuk soal sebelumnya. Sehingga ini hanya perlu di refresh seperti ini. Lalu pastikan semuanya itu sudah tercentang. Jadi di sini kita akan select all. Tapi yang nol dan blank itu kita hilangkan checklistnya di ini. Jadi nanti akan jadi seperti ini dan untuk totalnya sudah ada di bawah sini. Nah, neraca saldo ini dapat dari mana sih angkanya? Itu dapat dari buku besar. Jadi untuk kas di sini kan tertulis 159.100.000. Kita cek nih buku besar. Nah, di saldo debit akun kas itu memang sisa 159.100 dan seterusnya. Untuk piutang juga seperti itu, di saldo kreditnya ada 4 juta. Nah, di saldo kredit muncul 4 juta. Jadi ini otomatis ketika kita refresh, dia akan memperbarui datanya sesuai dengan buku besar yang ada di sini. Lalu next kita akan membuat laporan keuangan. Di sini sudah ada laporan keuangan yang saya buat untuk untuk soal-soal sebelumnya. Jadi di sini ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu dari kalau ini kan untuk perusahaan jasa. Jadi kita akan ganti untuk yang di atas ini menjadi penjualan. Lalu kita akan menggunakan rumus yang sama
seperti untuk perusahaan jasa. Jadi menggunakan rumus sum if kita salah dari sini, lalu koma, mencari, klik akunnya yang mau dicari, lalu ini syarat akun debit. Tapi nggak sampai di situ, jadi ada plus sum if lagi, lalu kita syarat lagi untuk nama akun-akunnya, koma nama akun yang mau dicari, dan koma saldo kredit seperti ini. Jadi nanti akan muncul penjualan. Ini sebenarnya tinggal di refresh juga. Tapi karena tadi saya rapikan, jadi seperti ini, refresh ini. Nah, untuk beban-bebannya, karena ini kan untuk perusahaan jasa, jadi kita delete ini. Bebannya untuk perusahaan dagang ini, yang soal yang tadi saya kerjakan itu hanya beban angkut penjualan. Jadi kita hanya perlu cari beban penjualan. Ini hanya untuk mempermudah. Kita melakukan sama. Fungsinya sama kayak tadi, jadi kita cari dari list akun-akunnya, lalu kita klik akun yang kita ingin temukan, memasuk itu. Terus sampai lagi, Barbanetonya itu mantap. Kita buat yang di atas ini dikurangi yang di bawah tadi. Jadi totalnya 109. Nah, untuk laporan saldo labanya itu kita sesuaikan aja. Jadi ini saldo laba 1 Januari benar. Jadi karena kita baru buka nih 1 Januari, ini masih nol. Lalu laba netonya diambil dari sini. Lalu ini untuk prive kalau ada prive atau dividen jika ada, tapi di soal yang saya berikan tadi itu kebetulan tidak ada. Jadi kita tadi saldo labanya itu eh, ini saldo laba 1 Januari harusnya ditambah dengan laba itu lalu dikurangi dengan prive atau dividen jika ada. Tapi ini karena nggak ada, jadi saldo laba 31 Januari-nya tetap 109 juta. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini kita eh, mengelompokkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini di aset ini ada kas, piutang, perlengkapan peralatan, pengusutan. Ini untuk ini aja. Tapi kita nggak ada. Jadi kita ada ini. Sewa dibayar di muka juga tadi hanya perlu menyesuaikan saja. Perlengkapan, perlengkapan ini tadi juga. Jadi kita perlu rumusnya sama kayak yang ini tadi. Jadi pakai sum if, rumusnya sama aja.
ini, koma, pas, koma, solid, lagi, listasi, pas, lalu select 10. Yang bawah juga sama, lagi sesuai. Kalau kan juga sama, kayak subject. Total asetnya itu menambahkan. Jadi ini di total, ditambah-tambah aja sih. Dan untuk liabilitas itu ada yang usaha, jadi liabilitas itu cuma ada usaha. Nah, ini kita sesuaikan lagi rumusnya. Totalnya juga sama, tinggal di plus-plus aja kalau ada selain utang usaha. Lalu untuk ekuitas ada laba, dapat dari sini. Lalu total ekuitas, ya, ekuitas hanya dari laba. Jadi ya otomatis cuma 109 juta. Lalu total liabilitas plus ekuitas tinggal ditambah aja. 7 juta tambah 100. Lalu untuk laporan arus kas, nah untuk laporan arus kas ini em, cara rumus-rumusnya dan cara membuatnya juga ada di video sebelumnya. Jadi kalau ingin tahu cara membuat laporan arus kas dan rumus yang digunakan, itu tinggal cek ke video sebelumnya. Nah, di sini itu ada penerimaan kas dari penjualan. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya itu bisa dilihat dari jurnal ini. Jurnal ini. Nah, kita kan menerima kas. Ini kas. Ini kan dari penjualan yang kita terima. Nah, kas-kas ini tinggal di kas-kas yang kita terima dari penjualan itu tinggal ditambahkan. Jadi ini kita menerima kas 40 juta dan di sini kita menerima kas 69 juta 300. Otomatis di sini 109 juta 300. Lalu untuk beban itu karena kita di sini hanya mengeluarkan beban itu untuk angkut penjualan, beban angkut penjualan dan di sini 1 juta kan. Jadi muncul di sini 1 juta. Nah, kas neto itu berarti penerimaan kas ini dikurangi dengan pengeluaran kas untuk beban-beban yang ada. Lalu untuk kegiatan pendanaan, ini penyetoran modal. Nah, penyetoran modalnya tahu dari mana? Tahu dari jurnal juga. Jadi di sini kita menyetorkan modal sebesar 400 juta. Udah, ini aja untuk penyetoran modal. Selanjutnya nggak ada, jadi di sini juga akan muncul 200. Nah, kas awal periode ini nggak ada karena eh, pada bulan Desember 2023 itu kita belum
berdiri, jadi tidak ada di sini. Nah, kas akhir periode yaitu kas pada Januari, terus gini. Jadi kas neto untuk aktivitas operasi ini ditambah dengan um, arus kas dari kegiatan pendanaan. Ya, sekian dari saya, terima kasih.